Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini yaitu mengenai lingkaran di materi ajar kelas 8 semester 2 kali ini adalah lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bahwa melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif atau pembelajaran berkelompok tipe START ini dengan berbentukan LKPD, siswa diharapkan dapat satu, mengidentifikasi unsur-unsur suatu lingkaran. Dua, menyelesaikan masalah tentang luas dan keliling suatu lingkaran. Jadi nanti setelah mempelajari lingkaran ini, siswa diharapkan dapat menentukan unsur-unsur dalam lingkaran serta dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan luas dan keliling lingkaran, termasuk nantinya dapat menentukan jari-jari dan diameter lingkaran. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh tentang lingkaran, baik kita kenali dulu apa itu lingkaran. Jadi lingkaran yaitu kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Jadi yang dimaksud titik tertentu di sini yaitu titik pusat lingkaran. Sedangkan jarak yang sama itu dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Kalau di sini yang namanya titik pusat itu adalah titik O. Kemudian jari-jari lingkaran itu ada garis OA, garis OB, dan garis OC. Baik, itu mengenai perkenalan tentang lingkaran. Kemudian adapun unsur-unsur lingkaran, sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa ada titik pusat. Nah, ini O ini, titik O ini titik pusat lingkaran. Kemudian diameter atau garis tengah lingkaran. Garis tengah lingkaran ini membagi dua. Lingkaran itu sama besar yaitu garis A, B. Kemudian jari-jari yaitu OC, OB juga termasuk jari-jari, OA juga termasuk jari-jari, OF juga, dan OG juga termasuk dalam jari-jari lingkaran. Kemudian berikutnya unsur lingkaran ada namanya tali busur. Itu tali busur yaitu garis A ke D. Di garis A ke D ini disebut dengan tali busur lingkaran. Kemudian ada juga selain tali busur ada busur lingkaran. Busur lingkaran di sini salah satu contohnya yaitu busur BC. Nah, busur BC ini busur kecilnya. Kemudian banyak lagi busur-busur yang lain, ada busur BG, selengkung ini, kemudian busur GF, ada busur AF juga, ada juga busur AD, ada juga busur AC, busur yang panjang ini, busur AB ini juga termasuk dalam busur lingkaran, dan masih banyak contoh-contoh busur lingkaran yang lain. Kemudian ada OE, mana kita lihat OE ini ternyata apotema namanya. Jadi garis dari pusat lingkaran menuju ke AD ini, di mana AD ada tali busur. Jadi garis yang tegak lurus antara tali busur lingkaran dengan pusat lingkaran itu namanya apotema. Jadi tegak lurus dia, jadi sudutnya ini sebelah sini 90 derajat dan sebelah sini juga 90 derajat. Kemudian bagian-bagian lingkaran yang lain ada namanya tembereng. Jadi bangun yang warna oranye itu namanya tembereng. Kemudian ada namanya juring. Juring ini bangun yang berwarna biru yang dibatasi oleh, nah kalau perbedaannya tembereng dengan juring, kalau juring ini dibatasi oleh dua buah jari-jari. Di sini ada jari-jari OG dan jari-jari OF. Kemudian ada tembereng ini dibatasi oleh busur AD, busur AD ini dan tali busur BC.
Itu tali busur AD ini tali busurnya, tali busur AD dan busur BC itu dia dinamakan dengan tembereng. Kemudian adapun yang akan kita bahas lagi dalam materi lingkaran ini yaitu mengenai keliling dan luas lingkaran. Jadi sebelum kita bahas mengenai keliling dan luas lingkaran, ada juga mengenai diameter lingkaran tadi di unsur-unsur lingkaran, di mana panjang diameter lingkaran ini, diameter lingkaran ini adalah jarak dari garis tepi lingkaran ke ujung tepi lainnya. Artinya garis AB ini dinamakan diameter lingkaran. Kemudian garis OB ini disebut dengan jari-jari lingkaran. Nah, adapun panjang atau ukuran jari-jari lingkaran dan diameter lingkaran itu berhubungan dia. Jadi diameter lingkaran itu panjangnya 2 kali jari-jari. Kalau panjang AB ini 2 kali panjang jari-jari, jadi kalau AO ditambah dengan OB itu jadi panjangnya diameter. Nah, contohnya di sini kita coba taruh panjang OB, di mana OB ini panjangnya 5 cm dan OB termasuk dalam jari-jari lingkaran. Maka kalau panjang OB ini jari-jari lingkarannya 5, maka otomatis OA juga panjangnya 5 karena semua ini OA, OF, OG, OC juga termasuk jari-jari lingkaran, maka semua ini panjangnya 5 cm. Nah, kalau diameter lingkaran sendiri itu panjangnya 2 kali jari-jari. Jadi kalau panjang jari-jarinya 5 cm, maka otomatis panjang diameter itu 2 kali dari panjang jari-jari. Jadi 2 kali 5 cm, maka panjang diameter AB ini panjangnya 10 cm. Dan sebaliknya, jika diameter lingkaran itu diketahui, misalkan di sini diameter lingkaran AB itu 10 cm, maka setengah dari diameter itu disebut dengan jari-jari. Maka panjangnya jari-jari lingkaran yang ada ini, kalau diameternya 10, maka jari-jarinya panjangnya 5 cm. Nah, bagaimana kalau misalnya panjang diameternya 12? Berarti jari-jarinya setengah dari diameter. Jadi setengah dari 12, 6 cm. Bagaimana jika panjang diameternya 18? Panjang diameternya 18, maka panjang jari-jarinya otomatis setengah dari diameter. Setengah dari 18, maka panjangnya 9 cm. Oke, itu sekilas tentang diameter dan jari-jari lingkaran. Kemudian adapun mengenai keliling dan luas lingkaran, itu juga termasuk dalam pembahasan lingkaran untuk kali ini. Di keliling dan luas lingkaran ini masing-masing ada persamaan tersendiri. Adapun persamaan atau rumus untuk menentukan keliling lingkaran ini yaitu V kali D atau 2VR. V ini sebagaimana kita ketahui bahwa nilai V itu nilainya 22/7 atau 3,14. Jadi di mana kita pakai pi ini 22/7 dan kapan juga pi ini kita pakai 3,14. Manakala bilangan yang dipakai untuk diameter maupun jari-jarinya itu bilangannya bisa dibagi dengan 7 atau merupakan kelipatan 7, maka tentu nilai V yang dipakai adalah 22/7. Dan sebaliknya, kalau nilai D diameter maupun jari-jarinya tidak bisa dibagi dengan 7 atau bukan kelipatan 7 selain dari kelipatan 7, maka kita pakainya 3,14. Contoh yang kelipatan 7 atau bisa habis dibagi 7 itu 14. Berapa lagi? 21, kemudian 28, 56 dan seterusnya. Kemudian bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 7 banyak, ada 13, termasuk 10 dan lain-lain yang bukan termasuk dalam kelipatan 7 atau faktor dari 7. Itu rumus untuk keliling lingkaran, V kali D atau 2VR. Nah, dari mana dia kok bisa jadi 2VR ini? Jadi karena D ini, nilai D ini kan
2 kali dari jari-jari, maka dirubah rumusnya menjadi V kali 2 kali R sebenarnya, supaya mempermudah dalam mengingatnya, makanya bilangannya ditaruh di depan jadi 2VR. Jadi itu rumusnya. Kalau untuk menentukan keliling lingkaran, jika dalam lingkaran tersebut diketahui nilai diameter atau panjang diameternya, maka untuk mencari keliling lingkaran kita gunakan rumus V kali D karena yang diketahui diameternya. Pun kalau untuk mencari keliling lingkaran dengan rumus 2VR juga bisa, tinggal kita membagi 2D-nya saja jadi setengah dari diameter itu, jadi ketemulah jari-jarinya. Jadi tergantung bagian mana dari diameter tersebut yang diketahui. Kalau misalnya yang diketahui diameternya, maka yang rumus yang bisa kita pakai untuk keliling lingkaran V kali D. Kalau yang diketahui itu adalah jari-jarinya, maka rumus untuk keliling lingkaran kita pakai 2VR. Begitu juga untuk luas lingkaran, di mana persamaan atau rumus luas lingkaran yaitu VR kuadrat, di mana R itu adalah jari-jari lingkaran, atau 1/4 VD kuadrat. Dari mana dapat 1/4 VD kuadrat? Jadi kalau R ini kan setengah dari D. Nah, setengah ini dipangkat 2 kan jadi 1/4. Kemudian D-nya pangkat 2 jadi D kuadrat. Jadi dua rumus lingkaran yang bisa dipakai, luasnya yaitu PR kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat. Sebagaimana tadi keliling lingkaran juga, kalau yang diketahui itu jari-jarinya, maka rumus luas lingkaran kita pakai VR kuadrat, dan kalau yang diketahui adalah diameter lingkaran, maka yang kita pakai adalah 1/4 V D pangkat 2. Di sini ada juga keterangannya bahwa R itu adalah jari-jari lingkaran dan D adalah diameter lingkaran. Kemudian nilai V 22/7 atau V 3,14. Jadi untuk lebih paham penerapan dan penggunaan nilai D maupun R di dalam rumus, kita masuk ke contoh. Contoh 1, jika panjang diameter atau garis tengah suatu lingkaran itu diketahui panjangnya 28 cm, maka keliling lingkaran tersebut adalah, bisa kita cari di sini ada pembahasannya. Keliling lingkaran atau K yaitu V kali D, karena yang diketahui sebagaimana yang kita sepakati bahwa jika diketahui ini diameter lingkaran, maka kita pakai rumus yang V kali D. Jadi keliling lingkaran itu V kali D. Nilai V-nya kita pakai 22/7. Kenapa kita pakai 22/7? Karena sekali lagi, kalau nilai atau bilangan yang dipakai untuk diameter itu adalah bisa dibagi dengan 7 atau kelipatan 7, maka sekali lagi yang kita pakai bilangan V-nya adalah 22/7. Jadi karena 28 ini bisa dibagi dengan 7, maka kita pakailah Pi ini 22/7. Jadi K sama dengan 22/7 dikali 28. Kemudian 28 bisa dibagi dengan 7, hasilnya 4. Tinggal kita turunkan 22 dikali 4, 88 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm. Oke. Coba kita perhatikan contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, kita coba bikin soal yang sebaliknya. Yang diketahui di sini adalah keliling lingkaran, kemudian yang dicari adalah diameter dari lingkaran tersebut. Jika sebuah lingkaran diketahui kelilingnya 308 cm, maka berapakah panjang diameter lingkaran tersebut? Jadi pembahasannya di sini sekali lagi, kalau yang dicari adalah diameter, berhubungan dengan diameter dan keliling lingkaran, maka rumus atau persamaan keliling lingkaran yang kita pakai adalah V kali D. Jadi kita turunkan, zona keliling sama dengan V kali D, kelilingnya sudah diketahui 308 sama dengan 22/7 kali D. Kenapa kita pakai 22/7? Kita asumsikan bahwa 308 ini bisa kita bagi dengan 7.
Di 308 kita kali 7 sama dengan 22 dikali D. Mana 7-nya di sini pembagi, pindah ke sebelah kanan jadi pengali. Jadi 7 kali 308 hasilnya 2156. Kemudian di sini tetap 22 kali D. Di sini kita akan cari nilai D-nya, maka kita pindah tempat. Jadi D ini sama dengan 2156 dibagi dengan 22. 22 dari mana? Pengali dari D tadi. Jadi supaya lebih mudah kita perkecil lagi, sama-sama dibagi dengan 2. Jadi D sama dengan dibagi dengan 2, 2156 ketemu 1078, dan 22 dibagi dengan 2 ketemu 11. Maka nilai D atau panjang diameternya 98. Jadi panjang diameter lingkaran tersebut adalah 98 cm. Oke. Sebagai tambahan di materi kali ini, untuk lebih menambah pengetahuan kalian tentang lingkaran, saya akan sajikan 2 contoh soal yang saya rangkum dalam bentuk LKPD. Jadi ada soal pertama mengenai gambar lingkaran, tinggal ditentukan nama unsur-unsur lingkaran tersebut. Kemudian soal yang kedua mengenai luas dan keliling lingkaran, di mana soal pertama diminta untuk menentukan luas dan keliling lingkaran. Kemudian soal yang kedua diminta untuk menentukan diameter lingkaran jika keliling lingkaran diketahui. Baik, kalian bisa kerjakan LKPD bersama anggota kelompok kalian dan semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semoga sukses.